namanya, ini belum ada nama programnya, kalian komen di bawah lah. Dinar Candy up to date, Dinar Candy apalah ya, apa ya, Dinar Candy tanggapan. Oke, Candy update, kembali lagi deh, Candy update. Oke, jadi kita sekarang mau nggak beropini juga sih, kayak ngasih tanggapan tentang artis ketangkap narkoba. Nanti bahas, nanti next video artis ketangkap prostitusi ya, biar seru. Harusnya bahas itu masih Adele, seru. Adelia Wulandari, nah dia kalau ngomong gila. Oke, baru-baru ini ada selebriti ketangkep narkoba untuk ketiga kalinya. Gila, ketiga kalinya ketangkep, berarti narkoba itu memang bikin kecanduan orang gitu. So buat kalian, jangan pakai narkoba, hati-hati pakai narkoba, dan jangan main sama orang yang pakai narkoba karena takutnya kita tergoda guys, seperti itu. Siapa sih yang ketangkepnya? Nah ini ada artikelnya guys. Lagi-lagi ditangkap karena narkoba, ini profil Robby Geisha dan perjalanan kasusnya. Oh, berarti Kak Robby ini udah ketangkap 3 kali, yang ya kasihan sih ya, maksudnya tuh mungkin nggak tahu, mungkin bikin kecanduan tuh gimana ya. Cuman kalau menurut aku sih buat aparatur negara mau 3 kali 2 kali, tapi Kak Robby-nya aku harap dia masuknya ke rehabilitasi, jangan sampai masuk ke penjara. Kan ada tuh yang kasus narkoba masuk ke penjara. Kalau menurut aku biar sembuh tuh masuk rehabilitasi aja gitu, dipermudah aja gitu. Kalau yang kecuali pengedar ya, kalau pengedar udah masukin penjara aja lah. Nanti kan dia aduh bahaya banget. Tapi kalau yang pemakai itu ya kita secara manusiawi kan ya, kalau make kan ya itu oleng kan, make terus kecanduan terus dimasukin ke penjara kan kasihan ya. Nanti dia kalau sakau atau gimana di dalam penjara. Kalau menurut aku sih aparatur negara yang yang menangani tentang narkoba, mohon siapapun itu yang kecanduan narkoba dimasukkan ke tempat rehabilitasi biar dia sembuh total. Jangan cuma 6 bulan, mungkin 2 tahun dirawat gitu loh dianya. Kayak misalkan oke, rehabilitasi 6 bulan, ini mah cuman bukan saran ya, tuh pengajuan. Nggak pendapat juga ya. Kalau bisa mah misalkan rehabilitasinya 6 bulan. Nah misalkan kalau menurut aku sih, kalau narkoba yang udah berkali-kali gini harus bener-bener ada dokter spesialis yang jagain dia selama 2 tahun biar clear gitu. Karena katanya sih ya, kan aku DJ nih ya. DJ ini kan tahulah tentang dunia narkoba, prostitusi. Kalau alkohol tuh udah biasa di per-DJ-an ya kan. Cuman nih yang narkoboy ini memang kelakuannya suka aneh sih. Kalau aku tahu kayak ini kayaknya orang agak aneh gitu, agak kayak di luar kita ya, di luar orang normal gitu. Kayak misalnya aktifnya aktif banget. Terus ada juga nih yang jenis narkoba yang lain, kadang-kadang dia udah ngomong itu diomongin lagi. Ada tuh yang error gitu, beneran ada. Jadi aku udah tau lah dunia kayak gitu, udah kayak nih orang nggak beres, aku udah mulai kayak jaga jarak kayak gitu sih biasanya. Nah itu sih, semoga ya nanti kalau orang-orang yang ini nih yang make ini, yang kecanduan narkoba, direhabilitasi setuntas-tuntasnya. Karena dia kalau keluar penjara ya adalah teman artis atau ya teman ani-ani lah gitu ya, teman ani-ani. Tapi Dinar Candy bukan ani-ani ya guys, itu ya teman-teman model apalah itu. Guys, kalau dia tidak direhabilitasi, dia udah nggak make nih, tapi dia tuh kayak masih, aku merasanya tuh dia kayak masih ada segi narkobanya gitu ya. Kayak masih ada ketempelan narkobanya mungkin di dalam tubuhnya. Pusing saya guys. Saya stres, pernah beberapa kali ada temen cewek juga yang pakai narkoba dulunya. Temenan sama saya, bikin pusing. Sensitivitasnya tinggi, pokoknya mereka itu kalau sedih banget, kalau happy banget, kalau galau parah banget. Nah kalau galau tuh dia harus diperhatiin sama kita. Pernah aku ada temen yang narkoba nih ya, tapi dia udah dulu banget narkobanya, tapi dia tuh kayak 2-3 tahun ke depan itu tuh sensitivitasnya tinggi banget. Jadi dia tuh sempat kayak mau bunuh diri gara-gara diputusin pacarnya. Itu artis ya. Terus aku kayak oke, ke apartemennya, terus aku kayak jangan bunuh diri gini. Pokoknya jadi kayak jadi kitanya tuh kayak punya tanggung jawab sebagai temennya karena takut terjadi apa-apa. Dan kalau orang yang pakai narkoba harus deket sama
kalau yang punya suami sama suami atau sama keluarga terdekat itu harus benar-benar diperhatiin, karena 2-5 tahun ke depan itu harus bersiap lah gitu. Dunia selebriti identik dicap sebagai dunia suram dengan banyaknya artis yang berurusan dengan narkoba. Tapi kalau menurut aku nih ya, kalau yang kata-kata ini, kalau menurut aku sendiri itu oknum sih. Karena pegiat seni yang sesungguhnya dia akan memainkan perannya sendiri, mau dia aktor ataupun host, dia akan profesional terhadap pekerjaannya dan tidak narkoba harusnya. Emangnya oknum doang kok, kan tidak semua artis ketangkep narkoba. Betul gitu. Next, padahal nggak semua artis itu nggak menggunakan narkoba. Balik lagi ke pribadi masing-masing. Betul. Jadi narkoba itu kalau menurut aku ya bukan pekerja seni atau orang selebriti. Cuman kalau selebriti ketangkep itu kayak terekspos aja. Orang-orang biasa banyak banget juga sih yang aku tahu gitu ya. Memilih pertemanan dan pergaulan jadi kunci utama dalam dunia artis. Betul sekali. Jadi pertemanan tuh harus milih-milih. Kalau memang kamu temenan sama yang bangsat juga, kamu harus udah punya pendirian sendiri. Nah makanya kayak mau sebarbar apapun kamu di dunia artis, atau bukan dunia artis aja, dunia ya kayak Jakarta kan metropolitan ya pergaulannya tuh. Nah jadi kamu tuh harus bekal pendidikan dari orang tua, pendidikan agama, terus apapun itu agamanya. Karena menurut aku kalau pendidikan dasar agamanya kuat, agama apapun itu mengajarkan kita untuk menghindari keburukan. Jadi kayak ada rem gitu ke kitanya. Dan pokoknya kalau di pergaulan dunia artis atau ya di Jakarta yang metropolitan ini, pendirian tuh penting banget. Jadi kalau menurut aku, ketika nih kayak misalkan gini, diajak dugem ya, kayak ayo kita dugem. Nah ikut dugem, tapi jangan minum yang aneh-aneh, jangan makan narkoba, jangan jual diri di situ, karena kan pastilah ada penawaran seperti itu. Apalagi ceweknya cantik dari daerah, biasanya ada nih orang-orang yang memang kurang ajar ya kan, seperti itu. Nah kalau kalian punya pendirian, kalian tidak akan terjerumus itu sih. Pokoknya kalian tuh harus kayak belajar ya, kayak memupuk diri kalian tuh, kayak dipupuk diri kalian tuh, berilmu lah, belajar terus. Aku juga nggak pintar, kayak aku tuh kayak belajar terus tiap hari gimana caranya aku tuh pede dengan diri aku sendiri, terus aku nggak kebawa pergaulan dimanapun itu. Kalau menurut aku nih orangnya positif, bisa bisa mengupgrade diri aku, ayo kita jalan, tapi jangan terlalu ngikutin orang juga gitu. Tapi kalau menurut aku ini orang negatif gitu ya, kayak ngajak inilah, oke jadi temen tapi jangan diikutin gitu, jangan diikutin pergaulannya, jadi ani-ani misalkan, open BO gitu ya kan, narkoboy ya kan. Nah kalau yang kayak gitu-gitu oke lah kenal, tapi kalau jadi bestie banget ya nggak usah lah gitu ya, udah cukup kenal aja. Kalau bisa sih, kalau aku sendiri udah di tahapan masuk ke orang itu, terus aku kayak kasih tahu ya jangan terlalu gini, kalau bisa dikurangin. Kalau aku udah di tahapan itu, karena aduh Jakarta kan aku udah gila, udah mau 8 tahun kali ya, 8 tahunan lebih lah gitu aku di Jakarta. Jadi udah tau lah hiruk pikuk dunia selebriti gitu-gitu. Cuman mungkin ya yang lain juga lebih senior lagi dan pengalamannya pasti lebih lagi dari aku. Nah itu sih ngingetin ke kalian, apapun itu kalian berkarir suatu saat nanti, ilmu dasar dari orang tua, ilmu agama itu penting banget, dan percaya diri. Jangan ngikutin jangan ngikutin hal-hal negatif. Kalian tahu kan yang negatif itu apa lah? Ya kan udah tahu tuh, kayak narkoba, prostitusi, apalagi sih yang negatif ya. Ngambil hak orang, jadi afiliator, itu nggak boleh. Ya udah, thank you so much for watching and see you di next video. Semoga ini ya buat kalian yang mau berkarir, semoga ini bisa jadi acuan salah satunya gitu ya. Bye bye semuanya.